jaa fi mazhir ra'si annahu yabda'u bi muqaddam ra'si ila muakhirih. Masih tentang bab sesuci, di bab tentang mengusap kepala dari depan sampai akhir. Mengusap kepala dari depan sampai akhir. Ini ketika wudhu. Annahu yabda'u bi muqaddami ra'si ila muakhiri. Nabi itu memulai dari depan kalau usap sebagian kepalanya, dari depan kemudian menuju ke belakang. Ini halaman 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qol haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'an bin Isa al-Qazzar qala haddatsana Malik bin Anas an Amr bin Yahya an abihi an Abdullah bin Zaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu biyadaihi. Nabi itu mengusap kepalanya dengan tangannya. Fa aqbala bihima wa adbara. Bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhaba bihima ila qafahu. Dimulai dari depannya, kepala bagian depan sampai ke bagian belakang, tungkuk, qafahu itu tungkuk. Thumma radawma hatta raja'a ilal makan alladhi bada minhu. Kemudian diulangi lagi sampai kembali lagi ke depan. Thumma ghassala rijlaihi, kemudian membasuh kedua kakinya. Qala Abu Isa wa fil bab an Muawiyah wal Miqdam bin Ma'ti Karib wa Aisyah. Qala Abu Isa hadis Abdullah bin Zaid asaw syai'in fil bab wa asan wa bihi yaqul asy-Syafi'i wa Ahmad wa Isa. Ini adalah hadis yang diambil oleh beberapa ulama madhab termasuk Imam Syafi'i. Jadi kalau kita wudhu niku dari depan, dari depan kemudian menuju ke belakang. Diulangi lagi, depan menuju ke belakang. Hadis ke-25 bab majaa, halaman 83 versi PDF. Bab majaa annahu yubda'u bi muakhirir ra'si. Hadis selanjutnya Nabi memulai dari belakang kepala. Jadi ini bertentangan Kalau tadi itu dari depan, ini dari belakang ke atas. Bagaimana hadisnya, kemudian kualitasnya bagaimana kualitas hadisnya. Wa bihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Bishr bin Al-Mufaddal an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Rubai binti Muawwid bin Afra. Jadi sahabat perempuan sahabat Rubai ini adalah sahabat perempuan yang pernah ikut baiat di bawah pohon. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi marrataini. Bada'a bi muakhari ra'sihi thumma bi muqaddamihi wa bi udhunaihi kiltaihima zuhurihima wa butunihima. Jadi dijelaskan Nabi itu mengusap kepalanya dua kali, dimulai dari belakang kemudian ke depan, kemudian mengusap kedua telinganya depan luar dan dalamnya. Qala Abu Isa hadza hadisun hasan wa hadis Abdullah bin Zaid asahu min hadza wa ajwadu isnad. Hadis Abdullah bin Zaid yang atasnya, wa hadis Abdullah bin Zaid maksudnya hadis yang sebelumnya, hadis yang atasnya tadi, asahu min hadza itu lebih sahih, lebih kualitasnya lebih bagus daripada hadis ini. Wa ajwadu isnad, dan syaratnya lebih bagus. Waqad dhahaba ba'du ahli Kufah ila hadha hadis minhum Waqi' bin Jarrah. Jadi ulama itu berpendapat hadis yang tadi yang awal itu lebih utama Dan ulama banyak yang berpendapat yang dipakai itu yang hadis yang tadi itu yang pertama. Jadi musabnya dari depan ke belakang, bukan dari belakang Nah, kemudian dikomentari oleh Ibnu Arabi tentang hadis ini, kemungkinan
Kanjeng Nabi melakukan seperti ini ya, hadis ini dari belakang itu untuk menerangkan bahwasanya boleh juga mengusap dari belakang ke depan gitu. Tetapi yang paling sering dilakukan Nabi itu dari depan ke belakang. Tetap yang paling sering itu depan ke belakang. Nabi melakukan ini itu cuma menjelaskan boleh juga ya dari belakang ke depan, tapi jarang dilakukan Nabi. Yang paling sering menurut Ibnu Arabi, yang paling sering ya Nabi itu basuh wudhu itu ya dari depan ke belakang. Dan para ulama juga berpendapat hadis yang awal tadi itu lebih kualitasnya lebih bagus gitu. Nah ini ya, jadi Imam Tirmidzi menuturkan dua hadis yang bertentangan gitu, dua hadis yang berbeda. Jadi itu istilahnya jam'unya ya, jadi dijam'u, dikombinasi. Kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya ya lihat belakang ke depan itu boleh, tapi Nabi itu jarang melakukan itu. Yang lebih sering Nabi itu musab dari depan ke belakang. Nah, itu jam'unya ya, al-jam'unya atau kesimpulannya ya, titik temunya. Bab maja'a, ada selanjutnya bab maja'a anna masarasi maratan, mengusap kepala satu kali, di halaman 84. Wabila qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Bakar bin Mudhar an ibni Ajlan an Abdillah bin Muhammad bin Aqil an Rubai' binti Ma'wad bin Afra, sama diriwayatkan oleh sahabat Rubai' annaha ra'at jadi pakai dhamir ha gitu, karena Rubai' itu perempuan. Jadi si Rubai' itu melihat annaha ra'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddo, qalat masaha ra'sahu wa masaha ma aqbala minhu wa ma adbara wa sud'aihi wa udunaihi maratan wahidan. Jadi sahabat Rubai' itu melihat Kanjeng Nabi itu ngusapnya itu cuma satu kali saja, satu kali saja. Qala wa fil bab an Ali wajadda Talhah bin Musarrif bin Amr qala Abu Isa wa hadis Rubai' hadis hasan sahih wa qad ruwiya min ghairi wajhin an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu masa bi ra'sihi maratan. Ya, ada hadis lain juga mengatakan Nabi itu pernah mengusap satu kali. Wal amal ala hadza inda aksari ahli ilm min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum. Ada juga yang mengamalkan hadis ini ya, para sahabat. Wa bihi yaqul yang berpendapat ya, tentang hadis ini ya, yaitu Ja'far bin Muhammad dan Sufyan as-Sauri wa bin Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq ra'au masharasi maratan wahidan. Ya, mereka pendapat ya boleh ya, musab satu kali. Jadi kalau wudu mengusap kepala satu kali boleh ya. Ya, sunahnya ya 3 kali gitu. Jadi kalau mengusap sebagian kepala ya, batuknya itu ya sunahnya 3 kali. Tapi kalau semua 1 kali juga boleh. Mana dalilnya? Nah di sini Nabi itu pernah mengusap sebagian kepala sekali saja, itu boleh. Wabila qala hadatsana Muhammad bin Mansur al-Makki qala sami'tu Sufyan bin Uyainah yaqul sa'altu Ja'far bin Muhammad an masih ra'si ayujzi umaratan faqala ay wallah. Tanya cukup enggak mengusap satu kali? Dijawab ya, cukup ya, boleh gitu. Oke. Hadis selanjutnya bab majaa annahu ya'khudhu li ra'sihi ma'an jadidan. Nabi itu kalau wudu mengusap kepalanya mengambil air yang baru ya, bukan pakai air yang sebelumnya yang sudah dipakai ya. Bukan pakai air mustakmal gitu ya. Nah ini di halaman 84. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bila qala hadatsana Ali bin Hashram qala akhbarana Abdullah bin Wahab qala hadatsana Amr bin Haris an Habban bin Wasi' an Abi an Abdillah bin Zaid annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a wa annahu masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi. Jadi Nabi itu mengusap
kepalanya dengan air yang baru, bukan dari sisa dari kedua tangannya, bukan dari sisa wudhu sebelumnya ya. Akhirnya baru ngambil lagi gitu ya. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahih. Wa ra'a Ibnu Lahiyah hadzal hadis an Habban bin Wasi' an abihi an Abdullah bin Zaid anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa annahu masa ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi. Nabi itu mengusap sebagian kepalanya dengan air yang baru, bukan air sisa ya, leluhan dari musab sebelumnya. Wa riwayatu Amr bin Haris an Habban asah yanahu qad ruwiya min ghairi wajhin hadzal hadis an Abdullah bin Zaid wa ghairihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha li ra'sihi ma'an jadidan. Jadi kalau Nabi itu mengusap kepalanya itu pakai air yang baru. Wal amal ala hadza inda asari ala ilm ra'au anna ay ya'khudha li ra'si ma'an jadidan ya. Sebagian ulama ya berpendapat ya mengamalkan hadis ini ya, kebanyakan mereka kalau wudhu ya mengambil air yang baru ya, bukan air yang bekas ya. Nah sekarang selanjutnya babu majaa fi mashil udhunain ya. Oke. Bab majaa fi mashil udhunain zahirima batinihima, tentang Nabi itu mengusap kedua telinganya ya, luar dan dalamnya. Wa bilai qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abdullah bin Idris an Muhammad bin Ajlan an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibnu Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udhunayhi zahirihima wa batinihima. Ini hadisnya, jadi Nabi itu mengusap kedua telinganya baik yang bagian luar maupun dalam. Qala Abu Isa wa fil bab an Rubai. Qala Abu Isa hadis Ibnu Abbas hadis hasanun sahih. Wal amal ala hadza inda aksari alil ilmi yarawna masal udhunain zuhurihima wa butunihima. Oke, ini sudah jelas. Bab majaa anal udhunain min ra'si. Bab tentang telinga itu bagian dari kepala. Oke, wabila qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hammad bin Zaid an Sinan bin Rabi'ah an Syahab bin Hausyab an abihi an Abi Umamah qala tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ghasala wajhahu salasan. Nabi membasuh wajahnya 3 kali, wa yadayhi salasan, kemudian basuh tangannya, kedua tangannya 3 kali. Jadi Nabi itu ya pernah 1 kali, ya pernah 3 kali. Tentu yang lebih utama itu membasuhnya 3 kali. Setelah tangannya wa masa bi ra'si, kemudian mengusap kepalanya. Waqala, kemudian Nabi berkata, al udhunani min ra'si, 2 telinga itu termasuk dari kepala. Qala Abu Isa qala Qutaibah qala Hammad la adri hadza min qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam au min qouli Abi Umamah. Menurut Hammad, saya enggak tahu perkataan ini atau hadis ini itu dari Nabi atau dari Abu Umamah ya. Jadi ada yang mendebat ya, dan menyelisihi. Qala fil bab an Anas qala Abu Isa hadza hadisun hasan laisa isnadu bidzakal qaim wal amal ala hadza inda asal al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahu anal udhunaini min ra'si. Menurut Imam Tirmidzi, sanad dari hadis ini itu tidak kuat nggih. Jadi hadis ini itu sanadnya tidak kuat. Maksudnya apa? Karena kalau telinga itu bagian dari wajah, dari kepala, maka telinga wajib dibasuh, maka hukumnya wajib bukan sunnah ya. Kalau hadis ini hukumnya sahih kuat. Kalau kita berpendapat telinga itu bagian dari roksi kepala, maka mengusap telinga itu hukumnya wajib. Itu kalau berpendapat kalau kedua telinga termasuk dari wajah sehingga harus dibasuh. Nah ini pendapat dari
Imam Az-Zuhri, kemudian Dawud Az-Zahiri, kemudian ya Imam Asy-Syaukani. Ini yang berpendapat, ulama yang berpendapat bahwasanya telinga wajib dibasuh, hukumnya wajib. Kalau enggak sah. Ya. Kemudian menurut madhab bin Syuraih, ya basuh kedua telinga bersama wajah dan mengusapnya bersama dengan kepala sama. Nah, kemudian yang ulama ya banyak berpendapat ya bahwasanya telinga bukan dari wajah, ya. Telinga itu bukan bagian dari wajah. Maka mengusap telinga itu ya hukumnya sunnah ya, dengan air yang baru, bukan jadi sekalian wajah kemudian langsung telinga, tidak, tapi hal yang terpisah ya, pakai air baru dan itu hukumnya sunnah. Waman ba'dahu anal udhunaini minal asi wa biyakul Sufyan as-Sawri wa Ibnu Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Wa qala ba'du ahli ilmi ma aqbala minal udhunain fa minal wajhi wa ma adbara fa minal ra'si. Dia mengatakan bagian depan telinga, depan saja itu bagian dari wajah, belakangnya itu bagian dari kepala. Oke. Kemudian hadis selanjutnya qala Ishaq wakhtara ayam sah muqaddamahuma ma'al wajhi wa mu'akhirahuma ma'al ra'si. Wa qala Syafi'i huma sunnatun ala hiyalihima. Nah, ini menurut Imam Syafi'i. Kedua telinga itu sunnah ala hiyalihima, hukumnya itu sunnah ya. Yamsahuma bima'in jadidin. Jadi terpisah ya, antara wajah atau kepala dan telinga itu hal yang terpisah. Basuhnya juga dengan air yang terpisah, baru bima'in jadidin, dan hukumnya sunnah menurut Imam Syafi'i. Makanya ini madhab kita nih, madhab kita Imam Syafi'i bahwasanya mengusap telinga itu hukumnya sunnah. Jadi bukan wajib. Jadi kalau wudhu tanpa basuh telinga itu boleh, ya, tidak apa-apa karena hukumnya sunnah. Karena telinga itu tidak atau bukan bagian dari kepala atau wajah nih. Nah, ini menurut Imam Syafi'i, ini dalilnya. Maqal Asy-Syafi'i huma sunnatun ala hiyalihima yamsahuma bima'in jadidin ya. Oke, di halaman 86 ya. Pendapat Imam 87 ya, 87 86. 87 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis selanjutnya ya, 87 ya. 87 bab fi takhlil asabi. Sekarang bab tentang menyela-nyelani tangan ya, tangannya disela-selani, atau kalau bahasa Jawanya itu namanya ngapurancang ya. Jadi kayak gini itu ngapurancang. Sunahnya itu disela-selani biar airnya semua masuk ya. Wabila qala hadatsana Qutaibah wa Hanad qala hadatsana Waqi' an Sufyan an Abi Hashim an Asim bin Laqid bin Sabirah an abihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'ta fakhallil asabi. Jika kalian wudu maka sela-selani jari-jarinya gitu. Nah, ini sunahnya, ini hadisnya ini. Qala wa fil bab an Ibnu Abbas wal Musa Taurid wa huwa Ibnu Syaddad Al-Fihri wa Abi Ayyub Al-Ansari qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahih wal amal ala hadza inda al-ilm annahu yukhallil asabi'a rijlaihi fil wudu, sama dengan driji kaki ya. Jari-jari kaki itu juga disela-selani. Wa bihi yaqul Ahmad wa Ishaq wa qala Ishaq yukhallil asabi'a yadayhi wa rijlaihi fil wudu. Ya, jadi disela-selani jari-jari tangan, kemudian jari-jari kaki itu sama ya, disela-selani. Jadi meskipun hadis ini diperinci para ulama, di sini kan hadisnya secara umum nih. Idza tawaddu'a fa khalil asabi gitu saja. Jika wudu sela-selani driji-driji. Nah, driji mana? Jari mana? Nah, sama ulama dijelaskan ya kedua-duanya ya, jari-jari tangan dan jari-jari kaki, itu dijelaskan oleh ulama. Jadi kalau kita hanya berpegang pada teks hadis saja gitu, dari luar hadis saja ya, maka kita akan agak susah memahami ini jari yang mana gitu ya. Kemudian dijelaskan kita harus melihat pendapatnya ulama gitu, penjelasan dari ulama.
Wa Abu Hashim ismu Ismail bin Kasir al-Maki. Qala wa bihi laqad hadatsana Ibrahim bin Sa'id huwa al-Jawhari qala hadatsana Sa'ad bin Abdul Hamid bin Ja'far qala hadatsana Abdurrahman bin Abi Zinad an Musa bin Uqbah an Salih maulad Tau'amah an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'ta fakhallil baina asabi'i yadayka wa rijlaika. Nah, di hadis selanjutnya dijelaskan secara terperinci. Di hadis selanjutnya, kalau tadi itu secara umum, hadis ini secara terperinci. Nabi itu menyuruh jika wudu maka sela-selani jari-jari tangan, kedua tangan dan jari-jari kedua kaki. Fakhallil baina asabi'i yadayka wa rijlaika. Kedua tangan dan kedua kaki. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun gharibun. Wa bilaqal hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ibnu Lahi'a an Yazid bin Amr an Abi Abdurrahman al-Hubuli anil Mustawrid bin Shaddad al-Fihri qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a dzalika asabi'a rijlaihi bi khinsarih ya bi khinsarih. Oke. Bikin sorry itu jentik loro atau kedua jari kelingking. Jadi kalau nyelani kedua kakinya itu pakai jari kelingking. Ini hadis ini menjelaskan supaya bisa masuk, biar menyela-nyelani bisa masuk. Qala Abu Isa hadza hadisun hasan gharib la na'rifu illa min hadis Ibn Lahiyah. Tapi hadis ini hasan gharib. Gharib itu syaratnya hanya satu saja yang meriwayatkan. Oke, bab majaa wailul lil aqab minan nar. Nah, ini hadis yang terkenal juga tentang wailun lil aqab linnar. Jadi wailun kerusakan atau bencana. Lil aqab itu bagi orang-orang yang tungkai atau mata kakinya itu tidak dibersihkan atau tidak dibasuh dengan sempurna. Jadi minan nar ya, masuk neraka. Jadi orang yang wudu tetapi kakinya membasuh kakinya itu tidak sempurna sampai mata kaki atau tungkaknya itu tidak sempurna, ya itu bisa masuk sampai hukumannya sampai neraka. Jadi harus dibasuh semuanya, kakinya itu harus benar-benar bersih, harus benar-benar kena air semua. Ini wailul lil aqab minan nar. Ya, karena itu tadi kalau kelupaan ya atau tidak sempurna ya bisa sampai masuk neraka minan nar. Wa bilaqal hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Suhail bin Abi Shalih an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil aqabi minan nar. Ya, monggo kita baca ya. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil aqabi minan nar. Ini hadisnya singkat, terkenal juga ini. Jadi kalau tidak sempurna membasuh kaki, yaitu bisa masuk neraka. Jadi yang dimaksud dengan aqab itu membasuh atau membasuh kaki sampai mata kaki, tapi tidak sempurna, tidak sampai mata kaki, tidak sampai tungkak. Kalau ofil bab an Abdillah bin Umar wa Aisyah wa Jabir wa Abdillah bin Haris huwa ibnu Jaz'in Az-Zubaydi wa Mu'aykib wa Khalid bin Walid wa Syurahbil bin Hasanah wa Amr bin As wa Yazid bin Abi Sufyan. Qala Abu Isa hadis Abi Hurairah hadisun hasan sahih. Wa qad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wailul lil aqab wa butunil aqdam minan nar. Ya, celaka bagi orang yang basuh kaki tidak sempurna sampai mata kaki. Wa butunil aqdam minan nar ya. Nanti telapak kakinya itu nanti di neraka. Qala wa fiqhu hadzal hadis. Nah, ini maksud dari hadis ini penjelasannya, annahu la yajuzu al-mashu al qadamaini idza lam yakun alaihima khufani au jawrabani. Jawrabani itu
kaos kaki ya, kaos kaki. Tidak boleh mengusap kedua kodamain ya, kedua kaki, telapak kaki. Di dalamnya pun alaihima khufani au jaubani ya. Jika tidak memakai kedua khufain ya, kedua sepatu atau kaos kaki. Jadi kalau memang tidak memakai khufain atau tidak memakai kaos kaki ya harus dibasuh dengan sempurna. Bab maja'a fil wudu maratan. Wudu hanya sekali-sekali. Ya, kalau tadi Nabi 3 kali, nah ini Nabi pernah 1 kali. Wa bilal hadatsana Abu Quraib wa Hannad wa Qutaibah qalu qala hadatsana Waqi' an Sufyan qala wa hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id qala hadatsana Sufyan an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibnu Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a maratan. Ya, hadisnya seperti itu ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a maratan. Nabi itu kalau wudu cuma sekali. Qala Abu Isa wa fil bab an Umar wa Jabir wa Buraidah wa Abi Rafi' wa Bani Faqih. Qala Abu Isa wa hadis Ibnu Abbas ahsan syai'in fi hadzal bab wa sah. Wa rawa Ristin bin Sa'id wa ghairu hadha hadis an Dhahak bin Shurahbil an Zaid bin Aslam an Abi an Umar bin Khattab anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a maratan. Qala wa laysa hadha bi syai'in wa sahih ma rawa Ibnu Ajlan wa Hisham bin Sa'ad wa Sufyan as-Sawri wa Abdul Aziz bin Muhammad an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya bab maja'a fil wudu marataini. Nabi wudu 2 kali, maksudnya 2 kali. Jadi semuanya pernah dilakukan Nabi. 1 pernah, 2 pernah, 3 pernah. Wabila qala hadatsana Abu Quraib wa Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Zaid bin Khubab an Abdurrahman bin Sabit bin Sauban qala hadatsani Abdullah bin Fadl an Abdurrahman bin Hurmuz huwal A'raj an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marataini. Nabi itu wudu 2 kali. Qala Abu Isa wa fil bab an Jabir. Qala Abu Isa hadha hadisun hasan gharib la na'rifu illa min hadisi bin Sauban an Abdillah bin Fadl wa isnadu hasan sahih. Hadisnya ini gharib ya, cuma 1 atau jarang gitu. Cuma diriwayatkan dari Ibnu Sauban an Abdillah bin Fadl. Qala Abu Isa wa qad rawa Hammam an Amir al-Akhwal an Atha bin an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a salasan. Bab maja'a fil wudu salasan. Bab selanjutnya Nabi itu wudu 3 kali. Jadi semuanya pernah dilakukan. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan rahmatnya Kanjeng Nabi, kasih sayang Kanjeng Nabi, tidak memberatkan umatnya. Yang 1 boleh, yang 2 juga boleh, 3 juga boleh. Wabila qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Abi Ishaq an Abi Hayyah an Aliin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a salasan. Nabi wudu 3 kali. Qala Abu Isa wa bil bab an Utsman wa Aisyah wa Rubai wa ibn Umar wa Abi Umamah wa Abi Rafi wa Abdullah bin Umar wa Muawiyah wa Abi Hurairah wa Jabir wa Abdullah bin Zaid wa Ubay bin Ka'ab. Qala Abu Isa hadis wa Ali asar syair fi hadzal bab wa asahu li annahu qad ruwiya min ghairi wajhin an Ali ridwanullah alaihi. Wal amal ala hadza inda amati al-ilm anal wudu'ah yujzi'u maratan. Wudu 1 kali menurut ulama nggih. Wudu 1 kali itu cukup atau boleh. Wa maratan afdal, tapi 2 kali itu lebih utama. Wa afdalu salasun, tapi yang lebih utama lagi itu 3 kali. Walaysa ba'dahu syai'un. Kalau lebih lagi itu tidak ada nilainya, biasa paling utama 3. Maqala Ibnu Mubarak la amana idza zada fil wudu ala salas ayatam. Kalau lebih dari 3 itu ya enggak berdosa, ya nilainya ya enggak utama. Jadi yang paling utama itu 3. Maqala Ahmad wa Ishaq la yazidu ala thalath illa rajulun mubtalan. Kecuali
orang yang mubtalan. Jadi lebih dari 3 itu tidak dianjurkan. Yang paling utama adalah 3. Kemudian hadis terakhir, bab maja'a fil wudu' maratan wa maratani wa salasan. Wa bil qal hadatsana Ismail bin Musa al-Fazari qala hadatsana Syarik an Sabit an Abi Sofiyah qala qultu li Abi Ja'far hadatsaka Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a maratan wa marataini wa salasan qala na'am. Ditanya, Nabi itu wudu 1 kali atau 2 kali atau 3 kali? Ya, semuanya pernah dilakukan. Qala Abu Isa wa rawaki hadal hadis an Sabit bin Abi Sofiyah qala qultu li Abi Ja'far hadatsaka Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a maratan qala na'am. Nabi itu wudu 1 kali ya. Kemudian wa hadatsana bidzalika Hannad wa Qutaibah qala hadatsana Waqi' an Sabit bin Abi Sofiyah qala Abu Isa wa hadza asahu min hadis Syarik yanahu qad ruya min ghairi wajhin hadza an Sabit nahwa riwayat Waqi' wa Syarik kasir ghalat. Wasabit bin Abi Sofiyah huwa Abu Hamzah as-Sumali. Allah alam bis.